teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Nafis. Gimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kali ini jumpa lagi dengan Bu Nafis di ruang yang berbeda. Teman-teman di rumah belajarnya, Bu Nafis di sekolah. Nah, tapi setiap hari pun Bu Nafis juga belajarnya di rumah. Cuma pas hari ini aja kebetulan Bu Nafis sekolah sambil bermain yang ada di belakang. Nah, lihat gambarnya asik ya. Pasti sudah kangen di sekolah, tapi teman-teman sabar dulu karena ini masih masa PPKM, teman-teman harus menunggu dulu. Sama dengan Bu Guru juga sudah kangen dengan teman-teman. Oke, hari ini akan belajar tentang tema kita yang pertama, yaitu tentang diri sendiri, diri kita sendiri. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu bahwa kita itu diciptakan oleh siapa teman-teman? Iya, betul sekali, diciptakan oleh Allah. Seperti lagunya tadi gimana? Ada yang masih ingat lagunya? Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang maha kuasa. Gitu kan? Kita itu sama-sama diciptakan oleh Allah. Nah, Allah itu maha kuasa, makanya kita juga harus patuh sama Allah sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Allah berupa kita bisa beribadah setiap hari. Contohnya beribadah itu seperti apa, Bu? Kita bisa sholat, bisa belajar, bisa olahraga, bisa menghirup nafas. Nah, itu kita harus bersyukur kepada Allah. Oke, yang kedua, tadi kita sudah tahu ya bahwa diri kita itu diciptakan oleh Allah. Nah, kita itu diciptakan Allah itu sebagai hamba. Hamba itu apa, Bu? Hamba itu adalah makhluk. Ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Nah, itu termasuk dari ciptaan Allah. Nah, kita sebagai manusia itu adalah hamba Allah. Nah, sudah tahu ya. Yang kedua, itu Allah menciptakan kita itu dalam dua jenis. Jenisnya ada dua. Yang pertama, ini contoh. Nah, kelihatan? Nah, saya tarik lagi. Nah, Allah itu menciptakan dua jenis manusia. Yang pertama, jenis kelaminnya namanya laki-laki. Yang kedua, perempuan. Nah, yang laki-laki sama perempuan. Kalau dalam Islam, teman-teman Islam ya, karena kita adalah orang Muslim, maka kita disebut orang Islam. Nah, orang Islam itu punya ciri khas yang namanya laki-laki sama perempuan itu dengan sebutan, kalau teman-teman sebagai sahabat Muslim dipanggil anak solih untuk laki-laki, dan perempuan sebagai anak solihah. Masih ingat? Diulang yuk. Yang laki-laki namanya anak solih, yang perempuan namanya anak solihah. Paham ya? Nah, itu Allah menciptakan dengan dua jenis. Nah, kalau sudah tahu, teman-teman coba ditebak. Teman-teman termasuk yang laki-laki atau perempuan ya? Oke, bisa disebutkan sendiri. Coba lagi, mau dicek. Ada salah satu ciri tiap-tiap manusia atau tiap-tiap anak solih dan solihah. Oke, yang pertama untuk anak laki-laki atau anak solih, cirinya itu pakai kopiah. Nah, ini pakai kopiah. Nah, kalau pas waktu sholat teman-teman pakai kopiah kan? Nah, anak hebat, anak solih. Yang kedua, yang perempuan kalau anak solihah itu menggunakan kerudung. Nah, kayak Bu Nafis pakai kerudung, pakai jilbab gitu ya bilangnya, jilbab atau kerudung. Coba kalau begitu coba mau ditebak, Bu Nafis ini laki-laki atau perempuan? Iya, betul, Bu Nafis adalah perempuan. Kalau teman-teman nyoba teka sendiri tadi sudah, laki-laki atau perempuan? Iya, mama perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ayah laki-laki atau perempuan? Betul, laki-laki.
Sudah paham ya? Nah, karena kita sudah mempunyai ciri khas pakai busana muslim, untuk perempuan pakai kerudung, laki-laki menggunakan kopiah, maka kita sudah bisa disebut sebagai calon muslim sejati. Siapa? Muslim sejati. Nah, jangan lupa kalau sebagai muslim sejati, teman-teman juga harus melaksanakan ajaran Allah. Apa itu? Sholat, patuh sama ayah bunda, mau belajar, mau mengaji, mau berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk ayah ibu, untuk diri kita sendiri. Sudah bisa kan doanya? Nanti kita sambil terus belajar, nanti ada doa-doa yang untuk teman-teman. Oke. Selanjutnya, Allah itu menciptakan tubuh kita, teman-teman. Bu Nafis berdiri. Kelihatan sedikit? Nah, Bu Nafis dari atas sampai ke bawah itu adalah bentuk Allah menciptakan tubuh kita. Ada yang sehat, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang tidak sehat. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya sehat atau sempurna itu tubuhnya ini. Nah, itu ada semuanya, teman-teman. Nah, itulah namanya kita dibentuk Allah itu dalam bentuk sempurna. Makanya kita harus bersyukur. Bagaimana caranya? Nanti Bu Nafis ajari. Oke, kita belajar dulu tentang ini dulu. Oke, Allah menciptakan tubuh kita itu dalam bentuk yang sempurna. Nah, teman-teman harus tahu ada bagian tubuh kita yang harus kita ketahui. Bagian tubuh kita itu ada 3. Nah, harus katakan. Yang pertama itu adalah kepala. Oke, sudah paham? Apa teman-teman? Betul, kepala. Yang kedua itu ada tubuh. Dari leher sini, kotak, nah ke bawah sampai di atas paha kita itu namanya badan. Apa teman-teman? Badan. Kalau di sini dari sini. Sit. Badan. Nanti ada gambarnya, teman-teman bisa melihat. Oke. Selanjutnya ada anggota yang terakhir, yaitu anggota gerak. Gerak itu ada 2. 2 tangan kita, 2 kaki kita, itulah nama alat gerak, itu milik kita. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman jangan takut untuk belajar, terus belajar ya. Dan teman-teman harus bisa menggunakan alat anggota tubuh kita itu dengan baik. Oke. Selanjutnya yang paling terakhir, teman-teman, dari tema kita adalah ada bagian tubuh kita itu yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apa teman-teman? Disentuh oleh orang lain. Ada apa itu? Jadi bahasanya Bu Nafis begini. Tetet, tidak boleh dipegang oleh siapapun. Hati-hati, tidak boleh dipegang oleh siapapun. Ada apa itu? Nah, yang pertama, oke, gambarnya yang ini saja. Nah, bagian untuk anak laki-laki. 1. Teman-teman kan punya alat kelamin namanya penis. Apa teman-teman? Penis. Nah, itu penis itu yang biasanya teman-teman gunakan untuk pipis. Itu tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali teman itu sendiri atau diri kita sendiri. Misalkan namanya siapa ya? Mas Zoa. Hanya boleh dipegang oleh tubuhnya Mas Zoa sendiri sama ibu. Yang lainnya tetet, tidak boleh. Tetet, tidak boleh. Paham ya? Yang kedua untuk laki-laki yaitu alat untuk BAB atau yang namanya dubur. Apa teman-teman? Dubur. Itu juga tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali kita. Tetet. Kan sekarang teman-teman sudah bisa cebok sendiri ya ketika pipis.
Ayo, siapa yang belum bisa cebok sendiri? Ayo, siapa yang masih ngompol? Hahaha. Kakak TKA, kakak RAA harus sudah hebat. Gak ada yang ngompol, gak ada yang cebok minta tolong mama, gak ada. Gak ada yang minta cebokin mama, gak ada. Semuanya harus hebat, sudah bisa sendiri. Ya, besok Bu Nafis juga mau tanya, siapa yang masih ngompol? Ih, malu. Itu ya. Terus itu tadi, jadi harus diingat. Yang pertama penis, yang kedua dubur, tidak boleh dipegang. Tetet tidak boleh. Tetet tidak boleh dipegang oleh siapapun. Oke, itu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki. Yang perempuan itu juga tidak boleh dipegang. Siapa saja yang tidak boleh? Satu, dada. Dada ini tidak boleh dipegang siapapun. Yang kedua, vagina atau juga alat untuk pipis. Vagina untuk cewek ya, namanya cewek namanya vagina. Itu juga tidak boleh. Yang terakhir itu dubur, alat untuk itu juga tidak boleh dipegang oleh siapapun. Nah, yang boleh megang hanya diri kita sendiri dan ibu. Ayah boleh, kalau ayah minta tolong boleh, tapi bunda harus menemaninya. Oke, gitu saja ya teman-teman. Nah, teman-teman, jangan lupa merawat tubuh kita dengan selalu rajin mandi, gosok gigi, keramas, potong kuku, dan juga membersihkan telinga, hidung, dan menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan yang sehat, vitamin, dan jangan lupa olahraga. Itulah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan cara terima kasih Allah, besok lagi ya. Alhamdulillah. Sudah dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Tetap minta pendampingan ayah dan bunda ketika belajar. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bu Nafis lupa untuk tugas dari kakak RAA. Yang pertama, perkenalkan nama diri kakak. Kemudian kakak jangan lupa menyebutkan bagian tubuh kita. Ada 3 ya tadi. Nah, nanti begitu. Untuk kakak RAB, tugasnya 1, menyebutkan namanya, kemudian menyebutkan bagian tubuh kita dan cara merawatnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.